Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semuanya? Halo guys ya. Nah, hari ini ketemu lagi ya dengan saya Mbak Cindy dalam mata kuliah penulisan akademik. Hari ini materinya ada ini ya, Critical Reading 3, kerangka tulisan ilmiah dan ide kunci. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana kerangka tulisan dalam tulisan ilmiah dan bagaimana menemukan ide kunci dalam tulisan ilmiah. Mbak lanjut ya. Baik. Nah, agenda presentasi Mbak hari ini ada kerangka atau struktur tulisan ataupun artikel ilmiah, kemudian ide kunci atau gagasan utama, ya. Lalu yang ketiga ada cara menemukan ide kunci, kemudian ada diskusi artikel berbahasa Indonesia. Nah, ini yang akan Mbak presentasikan pada hari ini. Lalu, apa sih sebetulnya kerangka ataupun struktur tulisan ilmiah? Ya, nah ini kita lihat selanjutnya, di slide selanjutnya ada beberapa ya, check it out. Yang pertama ada judul, nama penulis ataupun afiliasi ya. Afiliasi ini hampir sama dengan instansi, dari mana penulis itu berasal, kemudian penulis itu bekerja gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Lalu yang selanjutnya ada pendahuluan, ada latar belakang, bisa latar belakang masalah ataupun latar belakang penelitian. Lalu ada rumusan masalah ya, tentunya ketika kita menulis tulisan ilmiah, kita harus menjawab ataupun memecahkan masalah yang sudah kita rumuskan atau sudah kita tulis di awal tulisan. Lalu ada tujuan penulisan dan apa manfaat tulisan kita bagi diri kita, bagi perkembangan ilmu dan bagi orang lain. Kemudian ada juga pembahasan ataupun isi yang di dalamnya terkait mengenai analisis masalah dari hasil penelitian. Jadi kalau kita punya tulisan ya, kita punya riset, biasanya riset itu kan di dalam tulisan ilmiah. Riset itu kan termasuk jenis tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah juga sering kita sebut riset ataupun penelitian. Nah, biasanya itu ada metode ya. Metode itu cara untuk menjawab rumusan masalah ataupun cara bagaimana kita melakukan penelitian dari mulai awal sampai penarikan kesimpulan. Nah, itu juga yang akan kita gunakan ketika kita menulis tulisan ilmiah. Kemudian ada teori. Nah, teori ini digunakan untuk menganalisis data dan juga memecahkan masalah yang sudah kita ajukan di awal. Lalu ada kesimpulan ya. Kesimpulan itu intisari menyeluruh dari tulisan yang sudah dibahas. Jadi dia gabungan antara discussion dan juga result. Nah, lalu selanjutnya ada IMRADC. Ya, apa sih sebetulnya itu ya, agak sulit ya akronim ataupun singkatannya, tapi nggak apa-apa kita bahas, ada di bawah ini. Nah, yang pertama introduction, I ya, introduction. What and so what? What is the paper about and why should the reader care? Ya, jadi sebetulnya paper ataupun tulisan kita ini tentang apa isinya? Apa yang kita bahas? Apa yang kita akan sampaikan ke pembaca ya? Nah, kemudian why should the reader care? Kenapa pembaca harus baca tulisan kita? Kenapa kita harus membuat tulisan ini untuk orang lain supaya dibaca? Nah, itu harus jelas. Makanya ada tujuan dan manfaat tulisan ataupun tujuan dan manfaat penelitian. Kedua ada method ya. M itu method, steps or procedures taken to achieve certain goals. Literature review, interview, observation, eksperimen, teori, research design dan model. Nah, ini merupakan prosedur ataupun tahapan dari metode penelitian. Ya, kemudian result and discussion. Results are usually combined with a discussion of them in results and discussion section. Jadi, hasil itu biasanya kombinasi antara diskusi ya, bagian pembahasan yang di dalamnya juga ada
hasil penelitian kita. Jadi ketika kita sudah membahas, menganalisis, membaca, lalu menggunakan teori untuk menjawab rumusan masalah kita, maka kita bisa tulis itu di bagian result and discussion. Kemudian yang keempat adalah conclusion, brief summary of results and discussion, but it should be more than a summary. Jadi memang kesimpulan itu dari mulai kita memilih masalah, topik penelitian, kita membahasnya atau menganalisisnya, kemudian kita gunakan data-data pendukung untuk menjawab masalah kita, lalu kita lakukan penarikan kesimpulan ataupun kita menyimpulkan, ya, itu semuanya terangkum dalam bagian conclusion. Ya. Oke, Mbak lanjut ya. Nah, jadi ini ada artikel dari Mbak sendiri ya dengan Ibu Yuliani. Judulnya adalah Diplomasi Ekonomi Melalui Petisi Online di Industri Kelapa Sawit Indonesia. Nah, Mbak dalam beberapa tahun terakhir meneliti tentang industri sawit. Nah, apa saja nih gitu ya? Misalnya di sini, jadi artikel ini ya, tulisan ilmiah ini sudah masuk di Jurnal Lemhanas edisi 44, terbit di bulan Desember tahun 2020. Penulis pertamanya adalah Mbak ya, Cindy Yulia Putri, SPD MSI. Sementara penulis keduanya adalah Ibu Yuliani Widyaningsih, Esos MSI. Di sini terlihat ya, di kiri ini terlihat ya. Mana nih? Ya, di sini. Itu terlihat judul ya, judul dari artikelnya. Nah, ini adalah tampilan depan dari Jurnal Lemhanas. Tiap jurnal itu bisa berbeda tampilannya, ya, sesuai dengan template yang mereka gunakan. Kemudian, nah ini ada judul, nama, afiliasi, abstrak, dan keyword, ya. Ini semuanya termaktub atau tercantum di dalam abstrak. Nah, di Jurnal Lemhanas mereka menggunakan template, ada judul artikel berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Jadi yang berbahasa Indonesia di sini ya, di atas, kemudian yang bawahnya judul berbahasa Inggris. Lalu ada nama penulis 1, nama Mbak, lalu nama Bu Yuliani sebagai penulis 2. Nah, ada nama penulis ya, ini nama penulis tadi Mbak sampaikan, lalu afiliasi atau instansi. Jadi misalnya Mbak dari HI gitu ya, hubungan internasional, sementara Bu Yuliani dosen ilmu komunikasi, jadi kita buat di sini. Nah, instansi kita sama-sama UPN Veteran Jakarta, jadi kita sampaikan di bagian ini. Kemudian di abstrak ya, tadi seperti yang Mbak sampaikan, abstrak adalah rangkuman dari topik atau masalah yang ditulis, kemudian ada tujuannya, manfaat tulisannya, metode yang digunakan, teori yang diaplikasikan untuk menjawab masalah, lalu pembahasan, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, kemudian yang tadi nih Mbak sampaikan ada introduction atau pendahuluan, ya. What and so what is the paper about, and why should the reader care? Kemudian latar belakang, ya, kita mencari gap atau masalah untuk diteliti atau ditulis, dan alasan mengapa masalah atau topik tersebut kita tulis. Lalu tujuannya yang berisi narasi yang isinya itu keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas topik atau masalah penelitian yang diajukan. Kemudian manfaatnya adalah dampak dari tercapainya tujuan tulisan kita. Lalu selanjutnya ini ya bagian dari pendahuluan atau introduction, nanti akan Mbak upload juga di aplikasi Leads ya. Kemudian ini ada bagian method ya, metode. Jadi steps or procedures taken to achieve certain goals, literature review, interview, observation, eksperimen, teori, research design, dan model. Ya, jadi di sini terlihat a good method section should not only describe what was done and how it was done, but it should justify the experimental design as well. Of the many options available, why was this method chosen? Statistical considerations such as sampling plans and analysis methods used should be explained. Jadi kita gunakan ya langkah-langkah kita dalam meneliti, langkah-langkah kita dalam menulis. Nah, itu di bagian metode.
Kemudian ada juga tinjauan pustaka atau literatur review ataupun disebut juga studi literatur. Nah, di sini metode pengumpulan data di penelitian dengan membaca, mengumpulkan, dan meninjau literatur melalui bahan bacaan karya orang lain di bidang yang sama, diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui berbagai dokumen, baik itu dokumen tertulis, foto, gambar, kemudian dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan di dalam tulisan kita. Kemudian ada result and discussion. Di sini ya, ini ada contohnya nih. Maaf, di sini ada contohnya. Nah, hasil dan pembahasan atau result and discussion ini adalah uraian mengenai hasil penelitian yang mencakup segala aspek terkait dengan penelitian dan pembahasan, membahas keterkaitan faktor dari data yang diperoleh, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan teori ataupun metode yang sudah diajukan. Lalu menganalisis data dan terakhir hasil penyelesaian masalah. Nah, itu harus ada di dalam result and discussion section. Lalu ada conclusion. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan pastinya bagian terakhir ya dari isi tulisan kita. Biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Nah, di sini ada ya Mbak buat simpulan. Jadi kalau di di template ya, di kerangka jurnal Lemhanas itu dia buatnya bukan kesimpulan tapi simpulan, namun sama saja isinya. Nah, ini ada Mbak buat ya, diplomasi ekonomi, nanti bisa dibaca selanjutnya. Kemudian ini ada reference atau daftar pustaka ya. Ini bisa dilihat daftarnya, ada siapa saja yang menulis. Kemudian, nah, conclusion section should allow for opportunistic reading. When writing this section, imagine a reader who reads the introduction, skims through the figures, then jumps to the conclusion. The conclusion should concisely provide the key messages the author wishes to convey. It should not repeat the arguments made in the results and discussion, only the final and most general conclusion. While the result and discussion section is often quite long, the conclusion section is generally short. Ya, jadi memang merangkum seluruh hasil tulisan kita. Itu dia conclusion tadi ya. Nah, ini daftar pustakanya ya, ada banyak tulisan yang Mbak ambil. Kemudian ada lampiran. Jadi kita boleh nih pakai lampiran. Misalnya ada yang mau kita lampirkan gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tulis secara langsung di tulisan kita, tapi itu mendukung, menjadi data pendukung, itu boleh kita lampirkan. Jadi lampiran atau annex ya, biasanya dokumen tambahan yang disisipkan untuk mendukung dokumen utama. Kemudian ada juga acknowledgement. Acknowledgement itu ucapan terima kasih kepada para pihak yang berpartisipasi di proses penulisan. Kemudian selanjutnya ada ide kunci nih ya. Ini ide kunci. Ataupun sering juga disebut gagasan utama. Apa sih Mbak ide kunci itu ya? Nah, ide kunci sebetulnya adalah ide atau gagasan yang menjadi kunci pengembangan paragraf. Ide kunci juga disebut dengan ide pokok ataupun gagasan pokok. Bahasa Inggrisnya main idea ya. Nah, kalau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga masalah utama yang dibahas di tulisan. Lalu bagaimana nih Mbak cara menentukan ide kunci? Ya, ada beberapa cara. Nah, ini dia yang pertama. Jadi gini, setiap paragraf itu harus punya satu gagasan pokok atau satu topik. Nah, ciri kalimat topik yang pertama mengandung pokok permasalahan yang secara jelas atau eksplisit diuraikan dan diuraikan lebih lanjut di paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian biasanya merupakan kalimat lengkap yang berdiri sendiri dan merupakan kalimat utama. Lalu bisa ditandai ataupun diidentifikasi dengan mudah dan dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Ya. Lalu cara menentukan ide kunci ada beberapa ya, nanti kalian bisa baca lagi. Yang pertama, identify the topic, kemudian summarize the passage,
look at the first and last sentences of the passage and look for repetition of ideas. Lalu ini ada posisi ide kunci ya. Nah, kita kan sudah belajar ya bagaimana paragraf dengan logika deduktif dan induktif. Jadi kita bisa lihat ide kuncinya di mana. Apakah ide kuncinya itu di logika deduktif, yang pastinya berarti ide kuncinya berada di awal, ataukah di logika induktif, ide kuncinya berada di akhir. Ya, jadi bisa disesuaikan tergantung tulisan yang kita buat ataupun tulisan yang kita tulis. Nah, kemudian ada kalimat atau paragraf penjelasan. Yang pertama, kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada kalimat tambahan. Ya, kemudian harus dihubungkan dengan kalimat lain untuk memperoleh pemaknaan. Nah, kemudian yang ketiga butuh kata sambung ataupun kata hubung atau frase atau juga kalimat transisi. Jadi paragraf penjelas itu memang biasanya butuh kalimat-kalimat penjelas selanjutnya. Kemudian yang terakhir berupa rincian, contoh, uraian ataupun penjelasan yang pastinya mendukung ide kunci atau ide pokok. Lalu, nah kita diskusikan ya sedikit, ada artikel berbahasa Indonesia. Misalnya nanti akan saya upload ya ke aplikasi Leads. Dulu kan kita pakainya e-learning. Jadi yang akan Mbak tanyakan di sini apa saja kerangka ataupun struktur artikel tersebut ya, nanti kalian jelaskan. Kemudian apa ide kunci atau gagasan utama yang terkandung di artikel yang tadi Mbak dan Bu Yuli tulis ya. Kemudian coba praktikkan bagaimana cara kalian menentukan ide kunci di artikel tersebut. Lalu tulis jawaban dan tanggapan adik-adik ya, tentu secara berkelompok sehingga lebih mudah. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan di aplikasi Leads. Oke, many thanks. Stay home, stay healthy, and stay wealthy. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.